Selamat datang, di depan saya ada Huawei Nova 14 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakan ponsel ini untuk pertama kalinya, Anda akan disajikan dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini, yaitu halaman pemilihan bahasa dan daftar terburuk yang bisa Anda bayangkan. Daftar ini seperti gelembung-gelembung yang bahkan tidak tersusun rapi, jadi temukan bahasa Anda dari gelembung-gelembung yang mengerikan ini. Setelah itu, Anda tinggal mengkliknya, lalu klik mulai sekarang sebelum kita melanjutkan. Saya juga ingin menyampaikan, jika Anda memiliki masalah penglihatan, Anda sebenarnya dapat menggunakan alat bantu baca. Dan di sini, misalnya aktifkan pembesaran atau ubah hal-hal seperti ukuran font. Selanjutnya kita pilih wilayah kita. Ada banyak sekali wilayah berbeda di sini. Mari kita lihat apakah ada Polandia, satu Polandia, dan tentu saja bukan di sini, bukan. Ternyata Polandia tidak ada. Bagus, apa yang terjadi? Apakah kita dibongkar lagi? Aku tidak tahu kenapa, ini membuatku sedikit kesal. Seperti halnya wilayah lain, tapi hey, Polandia sudah tidak ada lagi di sini. Saya sarankan untuk memilih sesuatu yang mungkin bukan dari tempat asal Anda. Jadi saya akan merekomendasikan wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Dan alasannya sebenarnya agak tidak berdasar menurut saya. Tapi idenya adalah dengan memilih Uni Eropa, jika ada perubahan atau undang-undang yang biasanya terjadi di Uni Eropa dan bersifat ramah konsumen, jika Anda memilih wilayah kita, secara hipotetis Anda juga akan terpengaruh oleh hal itu. Sebagai contoh, jika misalnya besok Uni Eropa memutuskan bahwa apa yang ada di sini, seperti itu. Sebagai contoh, jika saya tidak menginginkannya, Google dapat menampilkan iklan. Mari kita katakan saja begini, karena ini sangat menjengkelkan, kan? Google? Siapa yang menulisnya? Oh, maaf. Google mungkin bukan contoh yang baik di sini, karena secara teknis ini bukan Google, melainkan sistem milik Huawei sendiri. Jadi misalnya Huawei, jika mereka berencana menjual perangkat di Eropa, mereka tidak boleh lagi menampilkan iklan dimanapun. Jadi mereka harus memblokirnya sendiri, kan? Dan jika Huawei tidak melakukan itu, jelas mereka tidak akan bisa menjual ponselnya. Jadi jika mereka ingin terus menjual ponsel mereka, mereka harus menghilangkan iklan, misalnya dari aplikasi-aplikasi mereka. Dan melakukan apapun, pada dasarnya mematuhi perubahan hukum tersebut. Dan dengan memilih bahwa Anda berasal dari wilayah ini, secara hipotetis, ini mungkin akan memengaruhi Anda jika Anda memang berasal dari sini, atau Anda memilih bahwa Anda berasal dari sini. Jadi dengan demikian, Huawei mungkin hanya akan mematuhi undang-undang ini di tempat mereka diwajibkan untuk melakukannya. Jujur saja, iklan adalah salah satu cara terbesar bagi perusahaan untuk menghasilkan uang. Lihat saja Google, itu benar-benar cara mereka menjalankan bisnis. Jadi dalam kasus ini mereka hanya mematuhi di Uni Eropa dan mengabaikan tempat lain serta mempertahankan status quo yang selama ini mereka lakukan. Itulah mengapa saya merekomendasikan untuk memilih seperti Uni Eropa di sini. Baiklah, mari kita lanjut ke syarat penggunaan. Sekarang di sini kita punya perjanjian pengguna dan pernyataan layanan dasar, pemberitahuan enkripsi data. Menurut saya Pak Ben, ini benar-benar sangat mengganggu di sini. Jadi karena ini Huawei, kita punya hal-hal seperti perjanjian lisensi perangkat lunak pengguna akhir, ya keren. Pada dasarnya ini hanya informasi hukum bahwa jika terjadi sesuatu mungkin kamu bisa menuntut mereka. Saya sendiri sebenarnya belum pernah membaca ini, jujur saja tidak ada yang benar-benar membaca ini. Pernyataan layanan dasar. Nah, yang paling membuatku kesal adalah yang terakhir. Pemberitahuan enkripsi data, data Anda dienkripsi secara default. Anda dapat menghapus semua bahasa pengguna dari perangkat ini dengan melakukan reset ke pengaturan pabrik. Wah, bagus sekali data saya terenkripsi. Apakah Anda mungkin pernah berpikir untuk menyebutkannya? Siapa yang bisa mendekripsinya? Ini cuma ide gila banget. Siapa yang bisa mendekripsinya? Itu pertanyaan sederhana. Ini seperti memberitahuku bahwa, ya, rumahmu memang terkunci, tapi tahukah kamu semua tetanggamu punya kunci rumahmu? Hebat, itu membantuku dengan cara apa? Jadi itu satu hal. Hal lain adalah, karena ini masih berjalan di Android, Android sendiri bukanlah sistem operasi yang paling aman, dan aku cukup yakin, seperti secara harfiah setiap pemerintah pasti punya akses belakang ke omong kosong ini, dan
Maksudku, mereka bisa langsung saja mengaksesnya kapan saja dengan berbagai cara kalau mereka mau. Jadi enkripsi data itu artinya benar-benar tidak ada artinya dan sama sekali tidak bermakna. Kunci yang mengunci perangkatmu itu, di mana semua orang di sekitarmu juga punya kunci ke tempatmu, tetap saja. Selanjutnya, kita punya opsi masukkan kartu SIM sekarang, kamu bisa melakukannya sekarang, atau kamu bisa lewati. Tapi karena proses pengaturannya memang tidak dirancang agar kamu bisa mengatur perangkat sesuai keinginanmu, jika kamu memilih untuk melewatinya, kamu akan dipaksa untuk terhubung ke jaringan. Karena, entah kenapa kamu tidak boleh menyelesaikan pengaturan tanpa, entahlah, terhubung ke jaringan. Apa Winnie the Pooh tidak suka kalau aku tidak membagikan dataku? Jadi jelas, kamu dipaksa melakukan sesuatu dalam proses pengaturan yang katanya dirancang untuk memberimu pilihan. Tapi di sini kita tidak punya pilihan. Lalu, apa gunanya proses pengaturan kalau begitu? Jadi sepertinya aku akan dipaksa untuk terhubung ke jaringan jelek ini karena entah kenapa aku tidak boleh menggunakan perangkat pintar tanpa terhubung ke jaringan, kan? Ternyata perangkat ini tidak cukup pintar untuk membiarkanku melakukan itu. Jadi mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada data dan privasi yang cuma pernyataan umum dari Huawei. Kita akan lanjut saja tanpa perlu memperhatikan itu. Huawei berjalan di Android. Perlu dijelaskan lagi. Selanjutnya ada perlindungan data, perlindungan perangkat. Nah, ini adalah sesuatu yang saya sarankan untuk diatur karena ini ponsel Anda. Jadi jika Anda punya foto, video, atau informasi pribadi di sini, kalau Anda kehilangan perangkat, sebaiknya orang yang menemukannya tidak bisa dengan mudah mengakses data tersebut. Dan itu bisa dilakukan dengan mengatur PIN, pola, atau kata sandi, lalu menambahkan sidik jari atau pengenalan wajah di atasnya. Sekarang, sidik jari atau pengenalan wajah tidak menambah keamanan ekstra, hanya membuat proses membuka kunci perangkat jadi sedikit lebih mudah. Dan Anda memang harus memiliki PIN, pola, atau kata sandi sebagai metode membuka kunci jika Anda berencana menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, atau keduanya. Karena kedua metode ini adalah biometrik, dan biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Sekarang saya akan memilih pola di sini. Jadi, secara default, sistem ini menggunakan PIN 6 digit, tetapi kita dapat mengubah jenis kata sandi di sini. Dan saya akan memilih pola. Ini yang saya gunakan secara pribadi, jadi begitulah. Saya akan mengulanginya 2 kali lalu, klik selesai, dan pengaturan sudah selesai. Sekarang, secara otomatis, sistem juga akan meminta saya untuk menambahkan salah satu atau kedua opsi ini jika saya mau. Atau saya bisa mengaturnya nanti. Perlu diketahui juga bahwa semua yang Anda lakukan selama proses pengaturan bisa diubah nanti. Selanjutnya, ada kontrol orang tua. Anda bisa memilihnya di sini dan mengaturnya jika mau. Saya tidak punya anak, jadi saya akan melewatinya saja. Selanjutnya, Huawei ID. Ini pada dasarnya setara dengan iCloud di iPhone atau apapun yang mereka miliki di sana. Tampilannya juga sangat mirip. Ini seperti berusaha membuat Anda mendaftar untuk itu. Jadi di sini ada penyimpanan cloud, Find My Device, App Gallery, yang pada dasarnya seperti App Store atau Play Store, Huawei Wallet, ya dompet, Huawei Videos, yaitu video yang entah kenapa memerlukan akun. Oke, saya tahu alasannya. Mungkin karena memungkinkan Anda untuk menyewa video, atau acara atau semacamnya. Itulah sebabnya sama juga dengan musik, fungsinya seperti Apple Music. Jadi kita lanjut saja. Bahkan jika Anda tidak ingin menggunakannya, ini akan membawa kita ke halaman login. Sekarang, jika Anda tidak ingin menggunakannya, Anda akan memilih opsi yang jelas-jelas paling tidak masuk akal, yaitu tidak punya Huawei ID atau lupa kata sandi, yang mana dalam pernyataan itu saya tidak pernah menyebutkan bahwa Anda tidak ingin masuk. Ini sama saja di iPhone dan kemudian Anda bisa memilih, mungkin nanti. Sekarang, mungkin saja itu sudah terlihat di halaman sebelumnya. Bisa juga ada pilihan lewati. Tapi ya, saya akan memilih keluar di sini. Setidaknya saya begitu. Sebenarnya mungkin Anda tertarik untuk masuk ke Huawei ID. Itu memang memberi Anda akses ke hal-hal seperti App Gallery. Dan bahkan jika Anda tidak ingin menggunakannya, jika Anda ingin mengunduh aplikasi apapun dari App Gallery, Anda harus memilikinya. Dan dengan demikian Anda bisa masuk ke dalamnya lalu mengunduh MicroG dari situ, yang pada dasarnya adalah Play Services, dan mengunduh Play Store nanti. Lalu Anda bisa menghapus akun Huawei jika Anda mau. Tapi untuk memulai Anda akan membutuhkannya, kecuali Anda bisa menemukannya di browser sekarang juga.
Selanjutnya, kita punya HMS Core, di mana hal terpenting di sini adalah statistik ID iklan. Kita akan langsung mematikan sampah itu karena pada dasarnya itu hanya omong kosong pelacakan. Itu mencoba mendapatkan informasi tentang Anda, mengkategorikan Anda, lalu menampilkan iklan kepada Anda. Sama seperti opsi kedua, iklan yang dipersonalisasi. Nonaktifkan sampah ini, lalu kita bisa lanjut jadi nonaktifkan kedua hal ini karena ini aneh. Terkait untuk memberikan data yang relevan dan juga semacam membuat profil tentang Anda dan iklan apa yang seharusnya Anda terima. Jadi jelas kita tidak butuh itu. Anda tidak dibayar untuk omong kosong ini, jadi kenapa harus repot-repot dengan ini? Selama Anda tidak dibayar untuk ini, saya rasa Anda tidak perlu membagikan atau menerima omong kosong apapun yang berkaitan dengan iklan atau berbagi data. Sampai Anda benar-benar dibayar, barulah Anda bisa mulai memikirkannya. Oke, selanjutnya kita punya layanan yang ditingkatkan. Anda bisa membaca sendiri apa maksudnya. Menurut saya, biasanya layanan seperti ini pada dasarnya hanya ingin Anda membagikan data kepada mereka supaya mereka bisa, tanda kutip, meningkatkan cara kerja perangkatnya, atau omong kosong semacam itu. Anda sudah membayar perangkat ini. Tidak ada untungnya bagi Anda untuk membagikan data supaya mereka bisa meningkatkan perangkat sialan mereka. Harusnya perangkat itu sudah di-upgrade saat dibeli. Sisanya urusan mereka. Mau diperbaiki silakan, tapi jangan pakai data saya. Jadi tidak, terima kasih. Hal yang sama juga berlaku di sini, program peningkatan pengalaman pengguna. Ya, tidak, kamu tidak akan mendapatkan data, enyahlah, bagikan analitik juga tidak, dan pergi ke neraka layanan lokasi. Nah, ini bisa jadi dipertanyakan. Kalau mau secara teknis bisa memilih nanti, jadi sebenarnya kamu tidak benar-benar menonaktifkannya di sini. Sejujurnya kamu bisa memilih aktifkan, jelas nanti akan diaktifkan, mungkin juga sudah aktif. Sebenarnya kita akan cek nanti, kita akan atur nanti. Sekarang, lanjut kita punya opsi untuk menjaga perangkat lunakmu tetap terbaru. Kamu bisa memilih aktifkan dan lanjutkan jika ingin perangkat lunakmu diperbarui secara otomatis, atau kamu bisa pilih perbarui secara manual, lalu pilih jangan aktifkan. Jadi kamu bertanggung jawab memperbaruinya sendiri dengan masuk ke pengaturan dan memeriksanya. Selanjutnya, kita punya opsi impor data, dan kamu bisa melakukannya melalui aplikasi phone clone yang dimiliki Huawei. Jadi jika kamu punya perangkat lama, kamu bisa memindahkan data dari perangkat itu ke perangkat ini dengan mengunduh phone clone. Perlu diingat, ada versi aplikasi ini di Play Store maupun App Store untuk iPhone dan Android. Namun, pada kedua kasus tersebut, aplikasi yang kamu temukan dari Huawei di sana sudah usang, karena Huawei tidak dapat memperbarui aplikasi ini selama beberapa tahun sejak terkena larangan. Jadi jika kamu berencana melakukan ini, kamu harus mengunduh aplikasi tersebut melalui browser dengan mencari situs resmi Huawei dan mengunduhnya dari sana. Versi inilah yang akan menjadi opsi terbaru dari aplikasi tersebut. Aplikasi ini akan memungkinkan kamu menghubungkan kedua perangkat dan memindahkan data dari perangkat lama ke perangkat yang baru. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk memindahkan semua data kamu ke perangkat baru ini, dan saya sangat merekomendasikannya karena benar-benar bekerja dengan sempurna. Dan cakupannya juga cukup luas. Aplikasi ini benar-benar memungkinkan kamu memindahkan banyak data, tidak seperti misalnya memulihkan dari cadangan cloud Google. Yang itu sangat buruk, sedangkan yang ini sangat bagus. Jadi lanjut saja, saya akan mengaturnya sebagai perangkat baru karena saya tidak punya apapun yang ingin saya pulihkan. Dan di sini kita punya gaya navigasi UH yang secara default menggunakan gestur, jadi kamu bisa klik di sini untuk mengubah navigasi. Metode ini bisa diganti ke tombol jika itu yang kamu inginkan. Tapi kamu memulaikan mouse start menggunakan gestur dan klik selesai sekarang sebelum menyelesaikan. Seharusnya benar-benar tombol-tombol yang harus kamu tekan. Tapi saya diblokir oleh App Gallery. Mau nggak kamu unduh semua omong kosong ini, hah? Kamu mau semua sampah ini di sini? Selanjutnya kita akan mengunduhnya, tapi kita akan pilih semua lalu batalkan semua pilihan dan lanjut ke berikutnya. Kecuali kalau kamu mau beberapa di antaranya, silakan centang dan lanjutkan ke berikutnya. Saya suka pop-up yang mungkin kamu terima itu. Rekomendasi pop-up? Terima kasih, saya suka banget sekarang dapat iklan. Satu hal terakhir yang akan saya cek adalah lokasi dan lihat, ternyata memang mati. Oke, jadi tombol ini sebenarnya mematikan lokasi sampai batas tertentu. Kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton